Walan tasila, dan tidak akan sampai engkau ayyuhat talibu, wahai pencari wusul ilallah, wahai pencari thariqah, wahai pencari ma'rifatullah, wahai santri, ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika fi lahadatika wa anfasika min hina tusbihu ila hina tumsi. Mustahil engkau bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dari waktu pagi sampai waktu sore, 24 jam. Nah, ini penting ini. Ada namanya muraqabah. Muraqabah itu memperhatikan dengan serius hati kita, memperhatikan dengan serius jawarih kita, anggota badan kita, sampai keluar masuknya nafas diperhatikan, si hati diperhatikan, si jawarih, si anggota badan di dalam semua lahzah. Ini nasihat Imam Ghazali ini seperti khayal. Seperti, tolong diperhatikan kalimat seperti, bukan khayal, seperti. Bagaimana ada orang mampu muraqabah 24 jam dari pagi sampai sore? Sebetulnya jawabannya simpel. Kalau biquwwatihi mustahil. Dengan kekuatan kita sebagai insan, udah nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi kalau biquwwatillah sangat gampang. Kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita teliti. Santri sebelum kita yang mencari Tuhan jumlahnya tidak terhitung. Yang lulus juga banyak. Siapa yang lulus? Ya wali-wali itu. Kalau Anda melihat predikat waliyun min auliyaillah, artinya dulu ini orang muraqabahnya berhasil ini. Sebab wali itu 24 jam tidak berdosa. Bifadlillah, bukan maksum ya, bukan maksum. Mahfuz. Boleh saya ulang? Ulasan perbedaan mahfuz dengan maksum. Kalau maksum dari bayi sampai wafat mustahil berdosa, dijaga langsung persis malaikat. Ismahnya ismatuhum kasairin malaikah wajibatun wa fadalul malaikah. Itu Nabi. Kalau wali mahfuz, dijaga Allah Ta'ala dari dosa selama dia jadi wali. Ada kata-kata selama. Kalau dia berdosa, ya walinya hilang. Bukan wali lagi namanya. Gak ada wali berdosa. Pakai kalimat selagi. Nah, dulunya si santri ini sebelum jadi wali ngamalkan ini. Muraqabah. Memperhatikan dengan serius hatinya. Masya Allah. Saya tidak akan masuk ke perbedaan tentang jumlah khotir, meskipun saya sering menukil juga. Kalau menukil tak apa, tidak mengapa kita menukil. Menurut Imam Ibn Arabi, jumlah kerentek hati itu khotarat, khotrah, khatir itu 70.000. Menurut ulama
jumlah nafas sehari semalam 24.000. Meskipun saya punya pendapat sendiri, bisa jadi angka tadi berubah. Tapi kita pakai hitungan 24 jam, itu paling enak sudah. Kalau mau tahu aslinya nafas berapa, khotir berapa, hitung aja sendiri. Tapi saya kira jarang orang yang sampai ke sana ya. Orang yang serius ingin mengamalkan ini mungkin sudah tidak ada. Di zaman kita ini mungkin bisa jadi ada, tapi jarang saya dengar ada orang, saya ingin 24 jam tidak maksiat kepada Allah Ta'ala. Semua anggota badan saya sekaligus hati saya, itu telinga saya kok jarang dengar ya. Kalau saya ingin bertobat, dulunya ahli dosa, itu masih sering. Tapi kalau yang diomongkan Imam Ghazali ini sudah sangat jarang. Yang memberi ijazah zikir nafas saja sudah jarang, ya apalagi yang mengamalkan. Masya Allah. Tapi ini menunjukkan bahwa di zaman Imam Ghazali orang-orang yang mencari ini masih ada. Imam Ghazali kan tahun 500-an ya. 400-500 Hijriah. Masih ada berarti di zaman beliau itu. Para pencari Tuhan. Orang-orang yang tidak hanya mencari duit. Yang tidak hanya mencari harta, tahta, wanita. Yang masih rindu setiap nafasnya bersambung dengan Tuhan. Yang masih menjaga, berharap anggota badannya 24 jam tidak menentang Tuhan. Lah tidur bagaimana? Loh, tidur itu memang tidak ada catatan dosa. Tapi tolong perhatikan ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW menerangkan bahwa syaitan di dalam tidur manusia bisa masuk. Bisa menyebabkan ihtilam. Sampai mimpi wanita sehingga keluar mani. Saya tidak akan membahas tentang keluarnya mani. Yang saya bahas bisa masuk. Dicatat dosa? Tidak. Tapi saya ingatkan Anda. Ada apa tidak ajaran Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan agar kita sebelum tidur supaya membaca doa ini, membaca ayat ini supaya terjaga dari syaitan? Jawabnya ada. Ada tidak ajaran ulama suruh membaca ayat kursi 3 kali, wala ya'udhu diulang, disuruh membaca bismillah 21 untuk penjagaan dari setan dan lain-lain? Ada tidak? Ada. Maknanya apa? Bahwa Nabi Muhammad SAW dan para alim ulama menginginkan supaya si tolib, si santri di dalam tidurnya tidak dimasuki setan. Saya tidak mengatakan ada catatan dosa di orang tidur, tidak. Tapi ada ajaran at-tahaffudhu wat-tahassunu minasyaitan, itu ada. Saya berpikir, berarti kalau setan masuk ke hati ada bekas, ada pengerusakan. Tidak mungkin setan masuk dengan niat baik, itu nggak ada. Kalau hati sudah dimasuki syaitan, ketempelan setan, ada bekas setan. Bekas setan ini akan menyebabkan orang ingin berdosa, menyebabkan orang ingin berbuat buruk, menjadikan orang hatinya tidak bersih lagi. Sedangkan tidur itu lama loh. Ada orang yang tidurnya sampai 8 jam. Ada yang tidurnya 6 jam, ada yang dibagi, tidur pagi, tidur malam, tidur siang. Nah, ini kalau tidak dijaga dari setan, nanti jumlah waktu persatuan hati insan dengan setan tambah lama. Sebab paling gampang setan itu masuk ke orang waktu tidur. Kecuali seorang ini yatahafadz bi dzikrillah ya. Kalau orang tidur dalam keadaan punya wudu, Allah Ta'ala memerintahkan 2 malaikat untuk menjaganya sampai dia bangun. Kalau orang tidur dalam keadaan zikir kepada Allah Ta'ala, urija bi ruhih, rohnya itu orang akan naik ke alamul malakut. Itu yang menyebabkan mimpi-mimpi baik, bermimpi nabi, bermimpi anbiya mursalin, bermimpi aulia, bermimpi surga. Nah, kalau orang bermimpi Rasulullah SAW, nah ini bagus sudah ini. Itu tanda bahwa dia tidak dimasuki syaitan. Tapi jangan dianggap setan tidak bisa masuk loh.
Tetap. Orang yang bermimpi, para wali, para nabi, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan punya rumus setan nggak bisa masuk. Masih bisa. Sebab dia bukan nabi. Masih bisa. Mimpi nabinya benar, tapi setan masuk ke hatinya masih bisa. Wah, ruwet. Ini urusan penjagaan dari setan ini sulit ini. Karena ruwet, saya punya prinsip, kalau orang ingin terjaga dari setan 24 jam, biquwwatihi, tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kalau biguwatillah, bisa. Dengan usaha dia, daya upaya dia, tidak bisa. Tapi kalau bigudratillah, bihaulillah, biguwatillah, bisa. Karena itu biasakan hati menjerit kepada Allah Ta'ala, meminta penjagaan dari setan. Mau pakai mulut boleh, tapi yang penting hati. Ketika Anda sedang berkumpul dengan teman, bercandaria dengan keluarga, muka Anda berseri-seri, bedakan hati Anda. Ya Allah, jangan sampai ketika saya dalam keadaan sukacita seperti ini, saya dimasuki setan. Sebab setan itu masuk ke manusia itu nggak pakai permisi. Fis sarra wad dharra, fil huzni wal farah. Semua keadaan dia masuk. Tetap dikontak Allah Ta'ala. Kalau Allah yang menjaga, aman. Orang itu kalau terlalu sedih, tambah lupa dia, tambah lalai. Terlalu senang juga lupa. Mulai senang saja Allahnya udah hilang, apalagi yang sedang sangat senang. Nah, dua keadaan ini oleh para mursyid kita harus jaga. Tetap ingat kepada Allah Ta'ala. Dalam hati saja. Kalau dimuncul-munculkan nanti malah jadi riya, jadi ujub. Kemudian orang-orang di sekeliling kita juga sumpek lihat kita. Di hati saja, main hati, minta penjagaan Allah Subhanahu wa taala minasyaitonir rajim. Jadi ada di kitab Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, terangan di situ, tidak ada cara yang lebih baik. Au kama qal, ini saya nukil makna bukan lafaz. Untuk urusan begini ini yang saya nukil muradnya ya, bukan lafaznya. Untuk urusan begini-begini ini, menjaga hati 24 jam supaya selalu ingat kepada Allah Ta'ala, terjaga dari setan, dari hawa, dari nafas 24 jam, kecuali tariqatu dzikril anfas. Itu ada di kaum sufi, namanya zikir nafas. Apa itu zikir nafas? Masuknya nafas, keluarnya nafas, berzikir kepada Allah. Ulama sufi ada beberapa tawaif. Satu kelompok menghirup nafas Allah, keluar Allah. Kelompok lain menghirup nafas la ilaha illallah, keluar la ilaha illallah. Kalau di Naqsyabandiyah itu dibagi-bagi lagi. Salah satu dari Naqsyabandiyah, dan saya baca kitabnya. Masuk Allah, pertengahan nafas. Kan ada detikan berhenti itu. Allah lagi, keluar Allah lagi. Macam-macam cara ulama-ulama sufi itu. Semuanya baik, semuanya bagus. Jangan ribut mana yang lebih baik. Yang diributkan siapa yang mau ngamalkan, itu saja. Orang ribut, wah saya nggak mau ini zikir nafas Naqsyabandi, saya maunya zikir nafas Alawiyah. Saya nggak mau zikir nafas kiai-kiai, saya maunya zikir. Waduh, jangan rame. Mau ngamalkan apa tidak? Ini sulit loh. Kok ribut duluan? Sulit ini. Satu hari aja sulit. Saya semua ada ijazahnya, alhamdulillah. Yang ingin mengamalkan, saya beri ijazah di sini, silahkan. Saya tidak pelit memberi ijazah zikir nafas, sebab yang mengamalkan sudah jarang. Ini saya kasih ijazah, ini belum ada satu orang mengamalkan sampai berhasil, alhamdulillah. Sulit sekali. Bukan seperti ijazah membaca sholawat 100 kali, ini zikir nafas 24 jam ini. Itu perlu majelis khusus untuk membahas bagaimana caranya dalam tidur biar tetap berjalan. Carilah orang-orang mursyid-mursyid yang bisa memberi ijazah.
Itu kata Habib Abdullah Al-Idrus sebaik-baiknya cara untuk menjaga 24 jam kita tidak kemasukan syaitan. Bisa menahan hawa nafsu, itu sebaik-baiknya cara adalah zikrul anfas. Bab ini ada kata-kata dari Imam Al-Ghazali, wa anfasika min hina tusbihu ila hina tumsi. Yang diinginkan nasihat Imam Ghazali ini 24 jam. Sulit ini. Sebab zikir itu yatrudus syaitan. Setan tidak akan bisa mendekati hati yang sedang berzikir, bukan mulut. Tolong dipaham. Setan kalau memaksa mendekati hati yang sedang berzikir, dia terbakar. Bukan mulut loh. Kalau mulut berzikir tanpa hati bisa dimasuki setan hatinya. Kalau mulut dengan hati menyatu berzikir, setan tidak bisa mendekat. Tapi al-umdah al-qalb. Yang yatrudus syaitan adalah zikrul qalb, zikir hati. Yang diinginkan ulama sufiyah, di antara beliau itu Imam Al-Ghazali, Habib Abdullah Idrus dan lain-lain itu, yang mereka maksud kesemuanya adalah zikrul qalb. Naam, para ulama mengajarkan auradul lisan, zikrul lisan, tasbihul lisan, diajarkan tujuannya untuk masuk ke qalb. Baca aja di kitab-kitab mereka. Tidak ada ulama yang mengatakan kamu cukup dengan zikir mulut. Tidak ada. Zikir mulut itu belum sampai, perantara saja untuk menuju zikrul qalb, zikirnya hati. Supaya dipaham lagi, zikrul qalbi itu bukan hati membaca zikir, bukan, tapi ingat. Ingat kepada Allah mustahil tanpa ilm. Kembali lagi, harus memahami ma'rifatullah. Harus menghafal minimal maknanya ayat-ayat yang berhubungan dengan Allah. Contoh, fadhkuruni adzkurkum. Pahami ayat itu, hafalkan bagus dengan bahasa Arab, tidak mampu maknanya. Allah janji, ingatlah aku Allah, maka aku akan mengingat kalian. Allah mengingat kita maknanya menurunkan rahmat. Wa min rahmatillah, ini terusirnya setan ini. Zikrul qalb. Zikrul qalb mustahil terjadi kalau Anda belum memahami wujud, qidam, baga, mukhalafah. Qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu hayat, sama, basar, kalam. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Fahami juga jaiznya Allah Ta'ala. Fahami juga mustahilnya Allah Ta'ala. Kalau tidak, nanti yang terjadi muncul bayangan dengan bentuk, ketika Anda mulai mukasyafah, muncul bentuk cahaya, Anda sangka itu Tuhan. Laisa kamitslihi syai'. Pegang itu ayat, itu harus dihafal juga untuk salik itu. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada seperti Allah. Apapun. Pahami ucapan ulama, fa kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Segala sesuatu yang terlintas di hatimu, maka Allah berbeda dengan itu. Mudah-mudahan saya, Anda, wa jami'ul ahbab, wa jami' ahli la ilaha illallah diberi rezeki ma'rifatullah, diberi rezeki zikrullah yang sahih, yang diajarkan oleh ahlul ilm, yang diajarkan oleh ahlul wilayah. Setelah itu diberi rezeki terjaga dari syaitan sampai akhir nafas kita, akhir lahzah kita, akhir khatrah kita membaca dan memahami makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatiha wa ila hadratin Nabi.